Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indah, selamat siang rekan-rekan divisi semuanya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kami akan menyampaikan proposal proyek sosial kami dengan judul Gerakan Desa Membaca yang rencananya akan kami selenggarakan di Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Langsung saja untuk mempersingkat waktu agar lebih efektif, saya persilakan penyampaian pertama oleh Ketua Tim kami kepada Fahmi. Silakan. Baik, terima kasih Yati. Jadi sebelum kami membahas kegiatan lebih lanjut, Ibu Indah bisa melihat proposal yang telah kami susun. Baik, Bu Indah, dari survei awal kami, anak-anak dan remaja di desa itu sebenarnya punya minat baca. Tapi ruang dan kegiatan itu belum tertata. Jadi karena itu kami rancang program ini untuk jadi satu paket. Ruang baca yang nyaman, koleksi buku yang relevan, dan akses internet selama setahun, dan jangkauan literasi yang rutin. Dan untuk teknis lapangan, saya minta Rindy jelaskan karena dia yang sudah masuk. Silakan Rindy. Baik Bu, jadi waktu kami ke lokasi, ruang yang akan dipakai itu adalah ruang pembangunan kantor desa. Kondisinya itu masih kosong dan polos. Jadi kalau kerja kami adalah yang pertama, perizinan dan koordinasi resmi perangkat desa. Ini itu sudah kami selesai dan mereka sudah welcome. Yang kedua itu penataan meja baca, seperti masukin rak, karpet, perselisihan, dan pembimbing serta lampu yang lebih terang agar anak dudukkan. Yang ketiga itu pelaksanaan interaksi digital. Jadi setiap minggunya itu ada kegiatan baca bareng atau pendampingan tugas. Lalu setiap bulan sekali itu ada kegiatan tematik, di mana lombanya itu seperti lomba baca puisi dan cerita bergambar. Yang keempat itu pelibatan orang taruna. Jadi kami latih mereka supaya setelah kami selesai ruang baca ini itu tetap hidup dan tidak mangkrak. Yang penyuluhan ke orang tua tadi kita masuk ya? Ya, jadi setiap bulan itu akan kami selipkan sesi penyuluhan literasi untuk orang tua. Jadi kalau orang tua sadar tentang pentingnya baca, jadi anak-anak itu biasanya lebih konsisten. Oke, sampai sini menurut saya alurnya sudah jelas. Baik, selanjutnya supaya Ibu dapat gambaran biayanya, saya minta Andung untuk menjelaskan. Silakan. Baik, total anggaran yang diajukan itu sebesar Rp25.500.000 dengan rinciannya yaitu yang pertama ada pengadaan 200 sampai 250 buku, itu udah ada buku anak, buku remaja, buku umum dan juga buku edukasi, totalnya sebesar Rp6 juta. Lalu yang kedua itu kami ada menyediakan penataan ruang untuk guru baca, totalnya sebesar Rp5 juta. Dan yang ketiga perlengkapan belajar dan juga ATK. Di situ nanti ada papan tulis kertas spidol, lalu meja lipat untuk anak dan juga printer sederhana, totalnya sebesar Rp6 juta. Untuk yang keempat itu ada wifi yang dijual dalam 1 tahun sedang dengan pemasangannya, totalnya sebesar Rp3 juta. Yang kelima kegiatan literasi dan juga pelatihan relawan, mulai dari launchingnya, terus biaya komunikasi, lalu biaya lomba dan juga sertifikat, totalnya sebesar Rp2.500.000. Dan yang terakhir transport dan logistik baik untuk pengiriman buku dan juga mobilisasi panitia, total biayanya sebesar Rp3 juta. Dan untuk keseluruhannya anggaran yang kami ajukan itu Rp2.500.000. Supaya dampaknya kelihatan, bagian dokumentasi akan dijelaskan oleh Ibu. Silakan Ibu. Baik, jadi Bu, untuk dokumentasi sendiri itu nanti bakal kami buat secara bervariasi. Awalnya nanti bakal kami buat dokumentasi foto atau video before-nya ruangan itu saat masih kosong. Terus nanti untuk progresnya juga bakal kami dokumentasikan kayak kakaknya yang susun, bukunya dimasukkan gitu. Terus nanti pas anak-anak itu berkegiatan juga bakal kami dokumentasikan kayak anak-anak itu ikut membaca, berlomba gitu kan. Terus nanti untuk after ruangan itu udah jadi juga bakal kami dokumentasikan. Jadi nanti ada foto atau video before dan afternya. Nah, untuk keseluruhan dokumentasi ini bakal kami simpan di folder online ataupun Gidra. Nah, untuk linknya sendiri nanti bakal kami serahkan kepada pihak ruang guru. Jadi kalau misalnya ibu mau raw footage untuk keperluan konten itu bisa kami share kok. Untuk publikasi dan penyebaran informasi keluar itu Dira yang pegang. Jadi Dira bisa jelaskan. Jadi kami merencanakan 3 output utama. Yang pertama itu kami akan buat video highlight yang berdurasi 1 sampai 2 menit yang mencakup before dan after dan juga sedikit testimoni. Yang kedua itu ada poster laporan yang berisi angka kegiatan seperti jumlah bukunya ataupun jumlah peserta. Dan yang ketiga, kami akan membuat caption storytelling di media sosial kampus ataupun organisasi dengan mention ruang guru sebagai sponsor kami. Nah, jadi kalau ibu ingin mengirim logo atau warna brand bisa kami samakan agar lebih konsisten. Baik, menurut saya itu penting ya supaya brandingnya tetap muncul. Baik, pemaparan dari setiap divisi sudah selesai. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab dari pihak sponsor atau dari pihak Ibu Indah. Untuk membantu sesi ini, saya serahkan kepada Caca. Pada Caca, silakan. Terima kasih Hati. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin Ibu Indah mau menanyakan atau mengkonfirmasi ulang terkait kegiatan kami. Dipersilahkan untuk bertanya kepada tim kami. Baik, kalau pemasangan wifi di desa nanti agak mundur nih, apakah programnya masih bisa tetap jalan? Bisa
pastinya Bu. Jadi pada minggu pertama itu kami tetap jalankan kelas literasi pakai host penelitian perangkat desa. Jadi anak-anak itu tetap punya kegiatan. Begitu wifi sudah terpasang, barulah kami tambah materi tentang literasi digital ini. Baik, jadi walaupun pemasangan wifi-nya terlambat, kegiatan ini akan tetap berjalan Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu boleh. Untuk masalah pelaporannya itu ke kami seberapa sering ya? Kami akan mengirimkan laporan bulanan selama program yang berlangsung. Itu isinya ada ringkasan kegiatan, foto, dan juga ringkasan laporan pengeluaran. Nah, terus di akhir juga nanti kami juga akan kirim laporan bulanan selama program berjalan yang isinya ada ringkasan kegiatan, foto, dan juga ringkasan pengeluaran. Dan untuk di akhirnya juga kami akan kirimkan laporan akhir yang akan merangkum semuanya. Berarti kegiatan ini sudah ada interaksi dengan pihak desanya juga ya. Dan juga mungkin sekian sesi tanya jawab dari kami. Dan terima kasih juga kepada Bu Indah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab ya Bu Indah. Mungkin dari itu saya akan kembalikan kepada Yati. Baik, terima kasih Bu Indah, terima kasih Caca, dan terima kasih teman-teman divisi sekalian. Itu tadi pemaparan proposal gerakan desa membaca kita yang rencananya akan kita laksanakan di Desa Tanjung Beringin, Provinsi Riau. Tentunya besar harapan kami untuk ruang guru agar dapat mempertimbangkan kembali dan dapat menjadi sponsor utama pada kegiatan kami tentunya. Baik, pertemuan kita akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah dan rekan-rekan semuanya atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.